Halo sobat-sobat semua, lama nggak ketemu. Kembali lagi di Bali Sapa. Hari ini saya ada di farmnya Pak Catur nih di daerah, nggak usah disebut daerahnya lah ya. Kita coba, ini lagi ada kunjungan saya dengan teman-teman dari mahasiswa UGM dan Undip nih. Nah, nanti kita sedikit diskusi lah di dalam farm, kemudian kayaknya ada menarik karena di awal tahun ini banyak sekali performa ayam yang kurang optimal. Nah, nanti kita bahas di dalam. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini. Nah, ini pertama ini, Mas siapa? Dari mana? Jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Atta Zidan. Saya asalnya dari Semarang dan saya kuliah di UGM jurusan peternakan. UGM jurusan peternakan ini cuy. Yang kedua nih, Mas siapa? Halo, perkenalkan nama saya Gulang Salam. Asalnya dari Jogja. Jogja. Terus, sekarang kuliah di UGM sama juga di peternakan. UGM jurusan peternakan juga. Mas yang pojok? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdan. Asal saya dari Karawang. Karawang. Iya, saya sama jurusan peternakan tapi saya beda universitas. Dari mana Mas? Di Ponegoro sendiri, Pak. Di Ponegoro. Saya juga di Ponegoro. Bukan Undip ya, Universitas di Purwokerto. Ini mbaknya nih. Halo, perkenalkan nama saya Resia. Asalnya dari Kudus. Terus sekarang kuliah di UGM sama juga jurusan peternakan. Peternakan juga. Mbak, terakhir nih. Halo semuanya, kenalin aku Safarina, asalnya dari Klaten, dari Fakultas Peternakan UGM juga. UGM, jadi ada rekan Undip satu nyempil di antara rekan yang UGM ini ya. Oke, tadi itu teman-teman kami dari rekan-rekan dari mahasiswa UGM dan Undip yang kebetulan hari ini kunjungan bareng ke farmnya Pak Catur. Nah, seperti apa nanti lihat aja ya. Kita masuk ke dalam kandang aja. Nanti apa yang dibahas nanti kita lihat di dalam kandang. Halo rekan-rekan, ini sudah di dalam farm. Ini kan baru bulan Februari, jadi memang kita dapati di farm itu banyak sekali problem, terutama ayam sakit ini lagi banyak sekali di mana-mana. Yang kedua itu perihal pencapaian bobot yang nggak maksimal atau kita sebut saja slow growth lah atau lambat tumbuh gitu. Nah, saat ini saya mau coba share mengenai kondisi lambat tumbuh. Sebenarnya kira-kira kenapa sih kok saat ini juga banyak sekali terjadi kondisi lambat tumbuh. Jadi ini pendapat saya pribadi ya, kasus lambat tumbuh yang terjadi saat ini kita abaikan dulu faktor pakan, kita abaikan faktor DOC. Kita pure membahas manajemen. Untuk kandang closed house, kalau kita mau ayamnya performanya bagus, kan beberapa kali saya sudah bahas, breeding harus optimal. Nah, ini ada keterkaitan. Jadi di musim penghujan ini sangat sulit mengkondisikan breeding kita itu ideal atau nyaman untuk si ayam. Kenapa? Karena memang ambien suhu, ambien temperatur itu fluktuasinya tidak. Siang hari kadang masih panas, tapi curah hujannya mulai tinggi dan kelembaban juga tinggi. Kondisi ini yang memicu breeding menjadi tidak ideal buat si ayam tumbuh. Nah, yang pertama nih, kalau rekan-rekan mau evaluasi, yang pertama coba cek dulu kondisi heater kita. Heater itu kan ada kemampuannya, ada kapasitasnya. Contoh Guardian, Super Saver atau Purafire gitu ya. Itu tiap heater punya maksimum kalori yang dihasilkan. Bisa 125.000, 140.000, tergantung dari jenis heaternya. Yang jadi masalah adalah kadang kita terlupa untuk mengevaluasi atau memaintenance heater kita.
seolah-olah heater kita itu seperti baru terus, padahal dengan berlalunya waktu, berlalunya periode pemeliharaan, si kemampuan heater ini akan terus menerus menurun. Perlu ada pembersihan, perlu dicek kapasitornya seperti apa, blower kayak apa, agar kita memastikan bahwa panas yang dihasilkan oleh heater kita itu tetap dalam kemampuan primanya si heater. Itu nanti rekan-rekan bisa cek kondisi heater dari rekan-rekan di pump masing-masing, sobat-sobat. Nah, hal kedua yang perlu kita evaluasi di sini adalah kebocoran kandang. Nah, ini yang saya pribadi itu sering sekali ke lapangan, ke kandang-kandang, itu masih ditemukan kebocoran insulasi. Pengaruhnya kemana sih? Kita bicara brooding nih. Yang namanya brooding itu kan suhu harus optimal. Nah, ketika ada kebocoran insulasi, bayangkan kita sedang brooding malam hari pakai pemanas. Dari luar itu suhu dingin banget, atau hujan gede, kelembaban tinggi. Kipas menyala di dalam kandang itu akan menarik dari luar udara dingin masuk ke dalam kandang, kelembaban tinggi masuk ke dalam kandang lewat lubang-lubang di luar inlet. Lewatnya mana? Lewat kebocoran kecil itu tadi. Rekan-rekan bisa bandingkan, misalkan ada selang air bocor. Semakin kecil selang air bocor, pancuran muncratnya air keluar itu kan semakin jauh. Itu indikasi kecepatan air yang keluar semakin tinggi. Sama halnya dengan kandang kita. Ketika ada kebocoran insulasi, semakin kecil lubang, kecepatan air yang masuk juga semakin kencang. Nah, celakanya kalau musim penghujan kayak gini, dari lubang-lubang ilegal tadi itu masuk suhu dingin dan masuk kelembaban tinggi dari luar ke dalam kandang. Itu akan menggagalkan usaha brooding kita agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ayam. Jadi rekan-rekan perlu perhatikan kebocoran. Kalau masih dijumpai, segera atasi semua kebocoran insulasi kandang. Itu poin kedua. Poin ketiga apa? Poin ketiga adalah yang namanya cooling pad. Nah, seringkali kandang kita itu kanopi cooling padnya tidak memadai, sehingga pada saat musim penghujan, tampias dari hujan itu mengenai cooling pad. Bayangkan, kita sedang periode brooding, panas sedang kita upayakan tercapai, tetapi cooling padnya basah akibat tampias hujan, sehingga udara yang masuk, yang disedot oleh kipas minimum ventilasi, masuk ke dalam kandang dalam kondisi dingin. Otomatis apa? Otomatis kerja pemanas akan menjadi sangat ekstra. Pemanas akan nyala terus-menerus. Itu yang muncul ketika rekan-rekan atau sobat-sobat semua mengeluh, saya sudah habis pemanas sekian, kok ayam saya nggak rata, kok performa saya nggak bagus, kok ayam saya nggak rata, nggak seragam, nggak uniform. Itu akibat dari sebaran panas di area brooding kita tidak merata, sehingga ayam ini tidak terpenuhi kebutuhan kimia secara optimal. Ada yang nafsu makannya baik, ada yang kedinginan, ada yang makannya kencang, ada yang nggak makan. Jadi ukuran ayamnya menjadi tidak merata. Itu poin ketiga. Poin keempat apa? Poin keempat yang sering sekali terjadi adalah proses peralihan dari brooding atau ada pemanas, fase pemanas menjadi fase tidak ada pemanas. Kita sama-sama ketahui bahwa suhu yang dibutuhkan ketika bobot ayamnya normal ya, ketika dosisnya normal, pada saat masuk itu kisaran 33,5 derajat. Umur 7 hari itu kisaran 30 derajat. Umur 14 hari itu kisaran 28 derajat. Umur 21 hari itu kisaran 26 derajat. Artinya 28 ke 14 hari ke 21 hari itu dari 28 ke 26 atau per hari turun 0,3. Nah, ada peternak-peternak yang tanda kutip itu membatasi operasional sehingga 14 hari itu cut pemanas. Padahal si ayam ini ya ini antara umur 14 sampai ke 21 ini masih fase transisi. Hipotalamus belum bekerja secara penuh. Si ayam ini belum bisa meregulasi suhu tubuh secara optimal. Nah, dia butuh suhu kisaran
28 tiap hari turun 0,3, mungkin 28, sekian, 27, sekian, semakin menurun ke 26. Tetapi karena tidak ada pemanas, malam hari hujan, dingin luar biasa, suhu drop mungkin ke 22 atau ke 21, sudah tidak ada pemanas. Sehingga ada goyangan performan di ayam. Karena ayam ini kedinginan, nafsu makan, nafsu minum terganggu, energi yang harusnya untuk tumbuh banyak dipakai untuk menghangatkan badan si ayam. Sehingga umur 14 ke umur 21 itu ada goyangan performa. Yang muncul umumnya itu biasanya ayamnya crack atau ayamnya fit pasase, ya, artinya makan pakan beraknya masih dalam wujud pakan atau pakan tidak tercerna secara optimal. Nah, hal seperti itu harus dihindari. Untuk musim penghujan saat ini seperti ini, sebaiknya sobat sahabat semua siapkan ekstra bahan pemanas lah. Gas LPG-nya dilebihkan misalkan. Itu untuk kondisi-kondisi jam terdingin. Contohnya apa? Rata-rata jam terdingin itu lewat sepertiga malam, antara jam 2 sampai jam 6 pagi. Itu jam-jam terdingin di hampir semua wilayah. Di jam-jam itu kalau bisa masih ada pemanas untuk mengurangi stres dingin dari si ayam, sehingga performanya tetap bisa stabil. Itu mungkin sedikit dari hal-hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan gangguan performan di musim penghujan ini. Evaluasi dari yang sedikit ini buat sobat-sobat semua, mudah-mudahan dari yang sedikit ini ketika dievaluasi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan bisa membawa hasil yang optimal. Tetap pantau pencapaian performanya, mingguan harus dipantau. Kalau ada meleset dari apa yang ditargetkan, pasti ada sebab yang mendasari itu. Cari sebabnya, atasi. Seperti itu yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap ikuti Bali Sapa. Salam sehat.